Kita langsung ke Bang Boyamin. Tadi Bang Nasrullah menduga ada unsur penjegalan. Ini sudah zolim memeriksa terhadap Muhaimin Iskandar. Bang Boyamin, tanggapan Anda? Ya, tidaklah. KPK kan menangani korupsi kapanpun dan siapapun, kan gitu. Justru sebenarnya kita terima kasih kepada Caimin yang justru sudah datang hari ini dan menjelaskan. Dan bisa jadi KPK berjasa kepada Caimin loh, nanti malah ini membersihkan namanya Caimin daripada tersandera terus-terusan gitu. Jadi selama ini Caimin dikaitkan dengan kardus durian, dengan Musa Jainuddin almarhum di Lampung, dan sekarang berkaitan dengan sistem proteksi tenaga kerja. Catatan saya selain sistem online ini hotline, itu ada lagi juga dengan sistem asuransi yang masing-masing TKI itu harus membayar 450.000, ditunjuklah perusahaan asuransi konsorsium. Nah, ini diduga juga ada penyimpangan karena apa? Yang ditunjuk adalah konsorsium yang ranking 3 bukan ranking 1 pada tahun-tahun itu juga. Maka saya minta kepada KPK sekalian didalami perkara ini. Jadi sekali lagi kalau soal KPK ini kan ratingnya sudah jelek. Nah, kalau ini terus kemudian diserang begini-begini, ya saya kasihanilah KPK dan juga kasihanlah Caimin. Kesannya kan menjadi sesuatu yang ini merendahkan marwah pemberantasan hukum. Bahwa bisa jadi KPK ini dapat datanya memang baru tahun ini. Nah, dari mana? Ya, karena Caimin ini politisi, maka bisa dulu kawan menjadi lawan. Dan diduga membocorkan dugaan-dugaan apa yang terjadi di kementeriannya tahun 2012-2013 itu baru tahun ini. Nah, KPK baru dapat datanya itu memang baru tahun ini dan baru diproses tahun ini, ya apa boleh buat? Toh belum daluarsa, belum 18 tahun. Sehingga ya kalau toh ini berbarengan dengan isu politik, ya ini dianggap vitamin aja. Dan tadi Caimin aja sudah begitu gamblangnya menyatakan bahwa bahkan membantu KPK untuk mensiasat perkara ini. Dan mungkin aja beliau juga yakin tidak merasa terlibat gitu kan. Apakah ada dugaan pemborongnya ini direkomendasikan atau diarahkan Caimin atau tidak? Ini kan Caimin yang bisa menjawab gitu. Jadi ini justru malah kita berterima kasih kepada Caimin bersedia membantu KPK ini gitu, Andrew. Oke, baik. Nah, sekarang kita ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, kalau menurut Bang Boyamin gak ada masalah kok dengan ini semua, bisa saja KPK memang baru dapat datanya sekarang. Gak ada unsur zalim. Bang Nasrullah. Setuju kalau apa yang dikatakan Boyamin itu. Kalau pemanggilan itu terjadi sebelum tanggal 28 Agustus. Ya, Anda lihat hari Rabu kalau nggak salah, hari Selasa tanggal 29 atau 30 itu ada konferensi pers dari Partai Demokrat, ada dari sekjennya itu membaca itu, berarti sudah tersebar kan Caimin pindah ke Koalisi Perubahan. Tadi Pak Ali Akbar mengatakan bahwa tanggal panggilan itu baru dibuat tanggal 31, yaitu setelah ada konferensi pers itu. Saya sependapat sekali dengan Boyamin bahwa bisa saja ini baru diketahui, ya. Tetapi momentum pemanggilan itu yang menimbulkan persepsi publik. Makanya saya mengatakan bahwa jika pemanggilan tersebut ada langkah-langkah upaya paling tidak menjegal atau paling ringan adalah membangun opini, maka itu zalim dalam penegakan hukum. Dan penegak hukum tidak boleh zalim. Harus baik dalam penegakan hukum. Harus benar-benar mereka pure kepada hukum. Jangan bermain-main di balik opini. Nah, masalahnya adalah Adinda Bunyamin Saiman, Anda juga tahu, kita juga mendengar bahwa ada 3 ketum parpol yang tersandra selama ini. Ya, itu di publik sudah begitu ketahuan. Ada Pak Airlangga, Pak Julhas, dan ini Pak Muhaimin. Begitu orang akan mengatakan ketika Pak Muhaimin masih di koalisi Pak Prabowo, ya, tidak ada sentuhan sedikit pun. Nah, orang mengatakan baru 1 hari Pak Muhaimin pindah ke Koalisi Perubahan, besoknya atau 2 hari setelahnya melayang surat panggilan KPK. Nah, opini publik seperti itu tidak bisa dipersalahkan. Ketika saya mengatakan bahwa ada kemungkinan penegakan hukum dan ada nuansa politis, pun tidak bisa dipersalahkan persepsi itu. Nah, apalagi
Misalnya, ya, orang juga mengatakan ini sekalian memberi signal kepada Pak Erlangga, Pak Julhas, bahwa Anda berani beralih dari koalisi tersebut, mau mengikuti jejak Pak Muhaimin yang sebelumnya sudah ditunjukkan dengan jejaknya Nasdem. Jadi saya mengatakan, andai saja Pak Muhaimin dipanggil masih dalam koalisi dengan Pak Prabowo, ya kita hormat. Baik, Bang Nasrullah. Tidak ada masalah. Tapi setelahnya dalam panggil. Jadi kita apakah mau menampilkan kepada publik rakyat Indonesia dan dunia internasional bahwa perpolitikan kita, penegakan hukum kita, termasuk negara kita masih barbar, masih bermain-main dengan hukum untuk menjatuhkan lawan politik. Opini itu sedang begitu kuat terbangun. Makanya saya mengatakan seluruh aparat negara jangan bermain-main di momentum politik. Sudah benar itu langkah Jaksa Agung ketika mengatakan apabila ini sudah masuk ke bulan-bulan politik seperti ini, penegakan hukum ditunda terlebih dahulu. Jangan main-main. Baik, Bang Nasrullah, poinnya kami dapat. Kita langsung ke Bang Boyamin. Bang Boyamin, momentumnya syarat politisasi. Ya. Enggak lah. Justru kalau ini tidak diproses malah saya gugat pra peradilan. Ini KPK harus mampu menjawab pertanyaan ini semua, opini ini dengan cara gerak cepat, gercep. Segera proses ini, tahan semua tersangka, bawa ke pengadilan, dan bahkan nanti kalau memang Caimin tidak terlibat, yang nakal anak buah dan pemborongnya malah namanya bersih. Satu sisi mendapat keuntungan dengan opini seakan-akan diserang begini, malah menjadi korban zolim. Kalau versinya tadi Bang Nasrullah gitu kan, malah dulu kan dalam politik itu kan playing victim, bermain sebagai korban gitu. Nah malah dapat nilai tinggi malahan. Justru ini menurut saya kalau versi politiknya malah Caimin diuntungkan gitu malahan. Tapi saya tidak akan terlibat ke sana lah. Justru saya minta KPK untuk gerak cepat di proses ini, tunjukkan semua faktanya, bawa ke pengadilan, jangan lebih dari 6 bulan. Kalau lebih 6 bulan pasti saya gugat pra peradilan. Dan juga saya akan adil. Minggu depan saya gugat pra peradilan terkait dengan kasus yang di Kejaksaan Agung yang terkait dengan yang dikatakan Ketua Umum Partai tadi. Saya gugat pra peradilan juga bagaimana prosesnya. Kalau terlibat lanjutkan, kalau tidak terlibat namanya bersih. Dan pernah kalau saya tanda kutip membersihkan Caimin itu dari kasus kardus durian, saya gugat ternyata itu tidak ditangani apapun sejak 2014 dan clear itu dianggap tidak terkait dengan kardus durian. Jadi ya semua hal yang bisa ini justru kita bantulah negara ini, kita bantu KPK untuk menegakkan hukum dengan cepat karena korupsi harus didahulukan dari perkara lain. Itu Andro. Oke, silakan Bang Nasrullah singkat saja. Iya sama. Yang sama Bang. Ada pra peradilan juga enggak? Sudah Anda peradilan kan yang iktp? Sudah. Yang melibatkan semua, tidak ada yang kasus-kasus semua itu sedang disusun oleh Rudi Marjono dari Kopi yang akan didaftarkan minggu depan juga. Kita adil kok Bang. Semua kasus besar yang diduga terkait dengan perkara-perkara yang mandek, mangkrak, dan apalagi ini untuk keadilan, saya akan gugat semua. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke PKB. Halo? Bang Alfat, masih bersama kami Bang Alfat? Ya. Halo, Bang Alfat? Dari Komisi 3, dari fraksi PKB? Halo? Bang Alfat masih bisa mendengar kami, Bang Alfat? Ya. Silakan Bang Alfat, tadi belum terjawab. Apakah merasa dizolimi? Masih. Jadi gini, kita tidak ingin berbicara lebih jauh ya, persoalan apakah KPK ini bermain politik atau tidak. Tapi yang pasti kami meyakini hari ini sebetulnya proses memberi keterangan ketua umum itu suatu hal yang biasa dalam proses hukum, di mana memang dibutuhkan keterangan ketua umum dalam hal perkara yang sedang ditangani KPK hari ini. Jadi tidak ada persoalan bagi kami Partai PKB. Bahkan Caimin dalam hal ini Gus Muhaimin selalu menekankan tidak ada masalah, kapanpun siap memberi keterangan ke KPK dan mendukung setiap langkah yang dilakukan KPK. Itu yang pertama dulu. Nah, kalau memang tadi seperti Bang Nasrullah, Bang Boyamin menyatakan apakah ini bisa dikatakan karena memang adanya saat setelah adanya deklarasi, ada pemeriksaan dan lain-lain, itu opini yang memang karena ini perkara memang cukup menarik. 2012 baru di ujung
2024 perkara ini baru mulai naik penyidikannya, hebat sekali sebetulnya. Hanya memang Ketua Umum menyampaikan tadi bahwa alhamdulillah memberi keterangan dengan lancar, tidak ada persoalan apapun, dan dia meyakini bahwa keterangannya insya Allah bisa membantu KPK. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bang Bonyamin tadi, karena kita memang sudah sering juga, saya terima kasih juga atas gugatan pra-peradilan di Jakarta Selatan terkait perkara Kardus Duren ya, karena dengan itu kami punya kepastian hukum, Bang. Jadi bahwa menyatakan bahwa ini kan isu terkait soal kasus korupsi yang menimpa Gus Muhaimin ini kan seperti isu 5 tahunan sekali, Bang. Jadi setiap beliau ingin mulai maju baik menjadi calon presiden maupun wakil presiden, maka sudah mulai lagi itu letupan-letupan itu, dan itu menurut kami ya hal-hal wajar lah, insya Allah ini berjalan dengan lancar. Bang Rano Alfat, Bang Boyamin, dan juga Bang Nasrullah, terima kasih sudah bergabung di Kabar Petang.